Klaim 2 senjata baru Iran tantang militer Amerika di Teluk Persia. Taring Angkatan Laut Iran Nedaja makin tajam usai mendapatkan 2 senjata baru dengan teknologi canggih. Senjata baru militer Iran adalah 2 unit kapal perang perusak dan penyapu ranjau. Kapal perusak Dena Destroyer, dan kapal penyapu ranjau Shahin Mini Hunter secara resmi diluncurkan Presiden Republik Islam Iran Hassan Rouhani Senin 14 Juni 2021 bertempat di Pelabuhan Bandar Abbas. Dikutip FIFA Militer dari Mer News Agency, kedua kapal perang militer Iran itu adalah produk buatan asli Iran. Kapal perusak Dena merupakan kapal kelas Mowj yang dirancang dan dibuat oleh Kementerian Pertahanan dan Logistik Angkatan Bersenjata Iran. Kapal ini memiliki bobot lebih dari 1.300 ton dan diyakini memiliki daya jelajah tinggi lintas benua. Tidak hanya itu, sejumlah sistem persenjataan teknologi canggih juga menempel di sejumlah titik. Berbasis teknologi tinggi, kapal perusak Dena disebut memiliki multiperan dalam hal pengintaian, perang di darat, laut, darat, dan udara. Terbukti kapal ini juga memiliki dek penerbangan helikopter. Kapal penyapu ranjau Shahin juga tidak kalah canggih, dirancang oleh para ilmuwan muda Iran. Kapal penyapu ranjau Shahin punya kemampuan melacak dan menghancurkan berbagai jenis ranjau laut. Selain Rouhani, peluncuran 2 kapal perang Angkatan Laut Iran juga dihadiri oleh sejumlah petinggi militer. Di antara para perwira tinggi militer Iran, ada Kepala Staf Angkatan Laut Iran Laksamana Muda Hossein Kanzadi dan Menteri Pertahanan Iran Brigadir Jenderal Amir Hatami. Selama hampir 2 tahun terakhir, Iran kerap menunjukkan nyali militer lautnya di wilayah Teluk Persia dan Selat Hormuz. Dalam 1 tahun terakhir, sejumlah kapal perang Iran menghadang kapal-kapal perang Angkatan Laut Amerika Serikat. Al-Nujabak Irak siap membebaskan Golan dari Israel. Al-Nujabak Irak sudah membentuk divisi pembebasan Golan guna merebut wilayah Suriah yang diduduki Israel. Pernyataan ini disampaikan juru bicara Al-Nujabak Irak, Nasr Al-Samari, menyebutkan kelompok perlawanan Lebanon telah menaklukkan mitos tentara tidak terkalahkan Israel, seperti halnya kelompok perlawanan Palestina yang telah membongkar kebohongan kubah besi Israel. Seperti dikutip situs Al-Ahad pada Sabtu 12 Juni 2021, Al-Nujabah Irak pada tahun 2017 telah membentuk divisi pembebasan Golan. Tugas asli divisi itu membantu pasukan Suriah untuk membebaskan wilayah negara itu dari Israel dan mengakhiri ketertindasan rakyatnya. Nasr Al-Samari menuturkan divisi pembebasan Golan memusatkan perhatian pada upaya membantu saudara-saudara mereka di Suriah untuk terjun ke dalam pertempuran membebaskan dataran tinggi Golan dari tangan Israel, dan pertempuran itu sekarang sudah sangat dekat. Meski gerakan Al-Nujabah aktif membantu pasukan Suriah memerangi kelompok teroris di negara itu, tetapi divisi pembebasan Golan dibentuk khusus untuk melawan Zionis Israel, pungkasnya. Pemimpin milisi Palestina, Israel jangan sentuh Al-Aqsa. Pemimpin milisi Palestina Ismail Haniyah mengatakan kelompok itu berulang kali memperingatkan Israel untuk tidak menyentuh Masjid Al-Aqsa. Kami telah berulang kali memperingatkan musuh tidak menyentuh Masjid Al-Aqsa yang merupakan kiblat kami, identitas kami, keyakinan kami, dan pemicu revolusi kami, kata Haniyah dalam konferensi video di ibu kota Qatar, Doha, untuk mendukung warga Palestina. Dia mengatakan Masjid Al-Aqsa adalah garis merah batas kesabaran kelompok
kelompok itu dan mengatakan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk tidak bermain-main dengan api. Yerusalem dan Masjid Al-Aqsa menjadi dasar perjuangan melawan Zionisme, kata dia dilansir di Anadolu Agency Ahad 16 Mei. Haniyah juga berterima kasih kepada Qatar karena telah membantu rakyat Palestina. Israel telah menggempur jalur Gaza dalam serangan udara sejak 10 Mei, menewaskan sedikitnya 145 orang, termasuk 41 anak-anak dan 23 wanita, serta melukai 1.100 lainnya. Setidaknya 5 bangunan bertingkat juga telah hancur dalam serangan udara di kota Palestina yang terkepung Israel. Iron Dome Israel jebol oleh roket Qassam murah berbahan dasar pupuk. The Iron Dome atau pertahanan kubah besi Israel jebol oleh roket Qassam murah berbahan dasar pupuk. Iron Dome atau kubah atau atap besi Israel adalah sebuah jaringan roket jarak pendek untuk menangkis roket dengan mengandalkan sistem radar. Sudah barang tentu sistem radar Iron Dome Israel tersebut kuat dan peka yang siaga 24 jam. Radar tersebut berpendar non-stop melindungi kota Israel, lengkungan jangkauannya mirip kubah yang tidak terlihat. Namun ternyata Iron Dome Israel itu hancur dan jebol karena ditembak berturut-turut oleh roket Qassam yang murah berbahan dasar pupuk. Dilansir mantrasukabumi.com dari tulisan alumnus Fakultas Teknologi Pertanian Gunawan Bibisono dalam akun Facebooknya yang berjudul The Iron Dome, pertahanan kubah besi pada Sabtu 15 Mei 2021. Milisi Palestina, gerakan militan Palestina beberapa waktu lalu menembakkan ratusan roket jarak pendek dengan sasaran pemukiman padat dan bandara di Israel. Itu adalah roket Qassam, sebuah produksi inovasi milisi Palestina untuk melawan Israel dari udara. Cara kerjanya sederhana, mirip kembang api roket dengan bahan bakar potasium nitrat KNO3 yang biasa dipakai untuk pupuk dicampur gula dan hulu ledaknya memakai TNT diberi tambahan nitrat urea. Juga bisa digunakan untuk pupuk. Qassam generasi pertama saat diluncurkan Oktober 2001 memiliki panjang 1,8 meter dan saat ini Qassam generasi keempat dengan panjang 2,4 meter mempunyai jangkauan tembak lebih jauh dengan daya ledak yang lebih besar. Qassam adalah roket dengan jenis fire and forget, tembak dan lupakan. Artinya begitu ditembakkan, roket ini bekerja sendiri menuju sasaran sendiri sesuai sudut peluncuran.